Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akhrijna min nuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati asatiz dan asatizah, kemudian azizah OSNH yang berbahagia dan panitia yang bersemangat. Insyaallah. Kaifa halukunna? Baik, alhamdulillah kulluna fil afiyati wa khair insyaallah. Ya. Qala Rabbuna jalla wa ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawunaha thumma istawa 'alal 'arsy. Thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun. Sadaqallahul azim. Jadi Allah Azza wa Jalla itu maha kuasa, Qudrah, Qadir. Dengan kekuasaannya itu Allah Subhanahu wa taala rafa'a as-samawati bighairi 'amadin. Allah meninggikan langit itu bighairi 'amadin, tanpa menggunakan tiang. Ada kalian lihat tiang untuk menyangga langit ini? Tidak ada. Allah dengan kuasaannya, Allah alladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Allah dengan kuasaannya itu meninggikan langit ini tanpa menggunakan tiang, dan tarawunaha, kalian melihatnya, kalian bisa menyaksikannya. Artinya melihat benar-benar bahwasanya kekuasaan Allah meninggikan langit itu tanpa tiang. Kemudian wa tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah juga menguasai singgasananya dengan kekuasaannya. Selanjutnya wasakhkhara asy-syamsa wal qamar. Kemudian Allah juga dengan kekuasaannya itu menundukkan asy-syamsa wal qamar. Apa itu? Matahari dan bulan. Terus lanjutannya kullun yajri bi ajalin musamma. Allah juga dengan kuasaannya membuat apa tadi? Matahari dan bulan yajri ajalin musamma, beredar atau berputar pada porosnya sampai waktu yang ditentukan. Nah, selanjutnya dengan kekuasaannya juga Allah yudabbirul amra yufassilul ayat. Allah dengan kekuasaannya mengatur semua al-amr, semua urusan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yufassilul ayat, kemudian menunjukkan tanda-tandanya, tanda-tanda kekuasaannya itu ditunjukkan untuk apa akhirnya? Natijahnya itu untuk apa? Maksudnya untuk apa? La'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun, agar kalian semua itu yakin dengan keberadaan Tuhan kalian, agar kita semua itu yakin dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya adalah kalian juga sebagai OSNH, organisasi santriwati dan Ibu Haramain, itu juga mempunyai kekuasaan, ya. Kalian mempunyai kekuasaan. Tapi tentu
Kekuasaan yang kalian miliki di sini adalah kekuasaan yang dititipkan, kekuasaan yang diamanahkan. Ya. Kalian OSMH tentu kalian punya kekuasaan. Tapi ingat, kekuasaan kalian itu apa tadi? Dititipkan. Kalian dititipkan kekuasaan, kalian diamanahkan kekuasaan untuk menjadi organisasi Santriwati Nurul Ar-Rahman. Nah, dengan kekuasaan yang kalian miliki itu, maka sekarang kita mencoba untuk berakhlak dengan akhlaknya Allah. Ya. Kita mencoba berperilaku sesuai dengan apa yang Allah contohkan. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi Allah dengan kekuasaannya itu dia yudabbirul amra yufassilul ayat. Jadi Allah itu dengan kekuasaannya mengatur segala sesuatu dan kemudian menunjukkan tanda-tandanya. Sekali lagi supaya kalian sadar dengan kekuasaan yang kalian miliki, ya. Karena kalau tidak sadar bahaya kalian punya kekuasaan, ya. Kekuasaan yang tidak disadari. Jadi sekali lagi kekuasaan kalian ini adalah diamanahkan, dan dengan kekuasaan ini kalian harus menggunakannya untuk yudabbirul amra yufassilul ayat. Apa yang pertama? Yudab. Yang kedua, yufassilul ayat. Ini kekuasaan kalian harus kalian gunakan untuk yudabbirul amra sama yufassilul ayat. Harus kalian gunakan untuk mengatur urusan-urusan, segala sesuatu diatur. Terus, dan yang kedua yufassilul ayat. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan semuanya, langit diciptakan, bumi diciptakan, kemudian matahari, bulan, manusia, laki-laki dan perempuan, itu Allah tidak serta-merta menciptakan begitu saja kemudian ditinggalkan. Tidak, tetapi setelah Allah menciptakan, Allah juga mengatur. Ya. Bayangkan Allah menciptakan matahari dan bulan dan planet-planet lain. Setelah itu tidak diatur. Ya. Tidak berputar pada porosnya. Apa yang akan terjadi? Iya, akan tabrakan sama sini, putarannya nggak karuan, atau mungkin putarannya juga dibuat nggak karuan, sehingga kita yang di dalam sini karena bumi berputar, kita juga ikut berputar bolak-balik jatuh. Ya. Tapi karena diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah dia matahari dan bulan dan planet-planet yang berputar pada porosnya yang teratur. Sekali lagi, Allah menciptakan segala sesuatu tidak langsung ditinggalkan, tapi Allah juga mengaturnya, yudabbirul amr, dengan kekuasaannya. Kemudian menciptakan juga malam dan siang. Bayangkan kalau malam dan siang tidak diatur, sepanjang hari itu malam terus, ya. Jadi kalian akan tidur aja sepanjang hidup itu, kan tidak ada siang. Tapi kalau siang juga sepanjang hari, tidak ada malamnya, ya, kita juga tidak bisa istirahat, ya. Jadi diatur, ada waktu siang, ada waktu malam. Juga kemudian ada laki-laki, ada perempuan. Allah tidak sekedar menciptakan laki-laki dan perempuan setelah itu sudah, tapi Allah juga mengaturnya. Laki-laki itu seperti ini, ya, laki-laki itu harus kuat, harus bertanggung jawab, gitu, ya. Seperti ustaz-ustaz kalian, itu ya contohnya. Tidak, sayang sekali kalian ini masih banyak yang mencari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Terus itu diatur bahwa laki-laki harus seperti itu. Terus kemudian perempuan juga diatur oleh Allah. Tidak cuma menciptakan aja perempuan kun fayakun, terus jadi. Tidak, kemudian dikasih aturan perempuan itu seperti ini, perempuan itu harus menjaga ifahnya, menjaga kehormatannya, harus menutup auratnya, jangan mau dijadikan mainan, dan seterusnya. Ini adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah dengan kekuasaannya. Ya, sekali lagi artinya Allah setelah menciptakan sesuatu, kemudian Allah juga mengaturnya. Nah sekarang
Sekali lagi kalian dengan kekuasaan yang dititipkan kepada kalian sebagai OSNH, kalian harus mengatur urusan-urusan yang ada di pondok ini. Karena bayangkan tadi, kalau misalnya alam semesta ini tidak teratur, kalau biarkan begitu saja, tidak teratur, pasti kita yang di dalam juga akan kesulitan hidup di dalamnya karena tidak ada keteraturan ya, di alam semesta ini. Apalagi misalnya kalau tiang langit ini harus ada tiang, diatur dia tingginya itu harus ada tiang. Oh, berbahaya. Ntar kalian duduk-duduk nongkrong, misalnya ada tiang langit di sebelah sini, kalian duduk-duduk itu kan sambil ngobrol, itu sambil makan, kalian tokek-tokek tiang itu, tahu-taunya mau patah tiangnya ya. Makanya diatur sedemikian rupa. Nah, sekali lagi, dengan kekuasaan kalian itu yang dititipkan kepada kalian harus mengatur semua urusan, semua yang ada di sini. Karena 24 jam ya, kegiatan santriwati ataupun hidup matinya bahkan ya, bangun tidurnya pondok ini adalah tergantung dari bagaimana OSNH itu mengatur urusan di dalam pondok ini ya. Artinya kalau kalian OSNH-nya semangat berlari, maka pondoknya juga akan berlari dan semangat. Kalau OSNH-nya tidur, maka pondoknya juga akan tidur dalam ngapain. Kalau OSNH-nya tidak akan karuan berantakan, maka pondok juga akan berantakan. Tapi kalau OSNH-nya mengatur, OSNH itu mengatur semuanya, maka otomatis insya Allah pondoknya juga akan teratur. Ini yang pertama, kekuasaan kalian yang dititipkan kepada kalian itu harus kalian gunakan pertama untuk juga diurut amro, untuk mengurus semua urusan, mengatur semua urusan supaya tertib. Ya, kalian atur masjidnya kapan, jam berapa, kalian atur di mana orang buang sampah, di mana tempat meletakkan porsi, kalian atur apalagi makannya bagaimana, ya, semuanya kalian atur. Maka kalau kita melihat di sini, misalnya sampah berserakan di mana-mana, terus ada bebek, anak-anak santriwati makan kayak ayam, ya, kayak bebek, terus, nah itu berarti apa tandanya? Itu buktinya apa? Nomor satu, ya mungkin salah anak-anaknya juga, tetapi yang paling pertama tidak teratur adalah siapa? OSNH-nya, ya, paling pertama tidak teratur dan paling pertama berantakan itu artinya adalah OSNH-nya. Itu maka harus kalian atur semuanya. Kemudian yang kedua, kekuasaan kalian harus kalian gunakan untuk yufassilul ayat, untuk menunjukkan tanda-tanda. Kalau di surat, di ayat yang saya bacakan barusan itu yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Jadi dengan kekuasaannya itu Allah menunjukkan ayat-ayatnya supaya apa? Supaya orang-orang atau supaya semua hambanya itu, semua manusia itu yakin dengan keberadaan Allah, keberadaan Tuhan. Maka keteraturan di sini, nah, kalau kalian mengatur segalanya di sini, segala urusan di pondok ini sehingga dia menjadi tertib, maka itu adalah menjadi tanda yang menunjukkan bahwasannya kalian itu ada, bukan sekedar nama saja OSNH, bukan sekedar kostumnya saja, bukan sekedar dressnya saja, tetapi keteraturan itu menunjukkan bahwasanya itu kalian benar-benar ada. Maka ketika kalian mengatur sesuatu, ya misalnya tadi sampahnya berserakan, nah, terus ternyata OSNH-nya langsung bergerak, cara ya dibersihkan. Misalnya siapa yang buang sampah sembarangan langsung dibersihkan, itu kan berarti
menunjukkan apa? Menunjukkan SNH-nya ada. Bayangin kalau ada sampah yang berserakan terus tidak dibersihkan, kan itu artinya sebaliknya. Orang-orang akan bertanya, ini ada pengurusnya nggak di sini? Ada bagian kebersihan nggak di sini? Misalnya ada yang ya itu salah satu contoh saja. Artinya kekuasaan kalian yang kalian gunakan untuk mengatur urusan itu juga otomatis akan menunjukkan tanda bahwasanya kalian itu ada. Begitulah Allah menggunakan kekuasaannya. Allah itu maha kuasa, dan dengan kekuasaannya itu Allah mengatur segala sesuatu, sehingga setelah segala sesuatu itu teratur, maka orang-orang yang melihat keteraturan alam semesta ini akan yakin bahwasanya Allah itu ada. Jadi ada dalam ilmu kalam, ya, mungkin bahasa agama saja yang belajar ilmu kalam. Di dalam ilmu kalam itu ada di antara cara untuk membuktikan bahwasanya Tuhan itu ada, yang digunakan adalah argumen keteraturan. Bahasa Arabnya dalilun nazam, dari tanda keteraturan. Itu kalau bahasa Inggrisnya the argument of intelligent design. Argumen atau bukti-bukti tentang kesempurnaan keteraturan penciptaan. Jadi para ulama kita itu salah satu ya untuk menunjukkan bahwasanya Tuhan itu ada. Ulama-ulama kita itu menunjukkan bahwasanya alam ini teratur, ya, alam ini dia berjalan dengan tertib. Ada siang, ada malam. Kemudian air itu mengalir dari atas ke bawah. Kemudian orang jatuh karena gravitasi akan jatuhnya ke bawah. Apalagi, ya itu semua adalah bukti bahwasanya alam ini teratur. Nah, kalau sudah orang melihat bahwasanya alam ini teratur, ya, alam ini teratur, maka kemudian orang akan gampang untuk mempercayai bahwasanya tidak mungkinlah alam ini yang seteratur ini, ya, kok tidak ada yang menciptakan. Masuk akal nggak kira-kira? Alam ini teratur sebegitu tertibnya, ya, tapi kemudian ada orang yang bilang tidak ada Tuhan, tidak ada yang mengatur itu. Kan tidak mungkin, mustahil. Nah, makanya di antara cara ulama untuk membuktikan keberadaan Tuhan itu adalah menunjukkan bahwasanya alam semesta ini teratur, dan kalau dia teratur pasti ada orang yang mengaturnya. Nah, sekarang kalau pondok ini teratur, sudah pasti ada yang mengaturnya, yaitu kalian SMH, ya. Sebaliknya kalau pondok ini tidak teratur, maka wujud kalian akhirnya tidak ada. Meskipun ada namanya, tapi kalau dia wujudnya ternyata pondok ini amburadul, tidak karuan, ya, waktu di masjidnya, ya, waktu di masjid zuhur kumpulnya di sini mau 5 menit sebelum asar, itu kan tidak karuan. Berarti apa? Menunjukkan bahwasanya kalian itu atau SMH itu tidak ada. Jadi saya ulangi lagi, karena ini poin pentingnya yang ingin saya sampaikan. Kekuasaan kalian yang dititipkan kepada kalian itu gunakanlah untuk mudabbirul amr dan yufassilul ayat. Gunakan untuk mengatur segala sesuatu yang ada di pondok ini supaya tertib, sehingga dengan tertibnya dan teraturnya pondok ini, orang-orang dan adik-adik kalian akan tahu bahwasanya itu kalian itu ada, bahwasanya OSMH itu, OSMH tahun ini itu ada, dan OSMH tahun ini itu semangat luar biasa dan amazing lah apa pokoknya, ya, tapi itu supaya kalian diakui ke-amazingan kalian itu, ya, supaya diakui dan dirasakan keluar biasaan kalian, maka syaratnya adalah apa tadi? Kalian harus mengatur segala sesuatu supaya tertib dan rapi. Kalau sudah tertib dan rapi baru
yang akan dirasakan oleh adik-adik kalian, akan dirasakan oleh asatidz, akan dirasakan oleh pimpinan, akan dirasakan bahkan oleh orang-orang di luar pondok. Bahwasanya pondok ini teratur, berarti pondok ini karena dia teratur ada yang mengaturnya. Siapa nih yang mengaturnya? Ternyata SMA 2023 kan teratur rapi karena diatur oleh kalian.